Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Halo. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Luar biasa bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya? Siapa yang merasa disayang sama Tuhan? Siapa yang merasa dikasih Tuhan? Amin. Amin. Ya. Nah, kalau sayang tentunya kalau ada apa-apa ya dengan teman-teman kita pasti kita siap menopang, kita siap mendukung ya. Seperti tadi nyanyian barusan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapa yang merasa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Kita semua berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena kebenaran kita, amin, tapi karena kebenaran Tuhan yang dikasih ke kita, amin, ya. Amin, saudara. Siapa yang pernah nonton sepak bola? Nonton ya. Dukung sepak bola jadi supporter pernah nggak? Seneng ya? Kalau jadi supporter tuh diem apa bersorak-sorai? Sorak-sorai ya, tepuk tangan ya. Supaya apa? Supaya pemainnya semangat. Kalau pemainnya semangat, mainnya baik, terjadi apa? Kemenangan. Masih ingat ya? Beberapa bulan yang lalu, ya Indonesia lawan mana? Vietnam, Kamboja menang. Ini sampai viral ini. Yang viral apa ya? Supporternya. Ya, lihat ya di YouTube ya. Sampai pendunia supporternya seperti itu. Kadang-kadang lagunya nggak pas juga. Lagunya tuh ya ada hubungannya, ya kan? Diputusin pacar. Tapi apa hasilnya? Menang. Ya. Nah, kita mau bahas tentang bagaimana kita mendukung sesama kita, bagaimana kita mensupport mungkin keluarga kita, pasangan kita. Kayak tadi Mas Jarwo bersaksi, ya kan? Didukung atau jadi kesatuan dengan suami dan istri, saling mendukung, berkat-berkat dicurahkan. Amin. Ya. Nah, yang jelas kalau jadi supporter, tujuannya apa? Tujuannya supaya sama dengan yang bermain. Yang main, yang lomba, kepengennya apa? Menang kan? Supporternya juga pengennya menang. Dulu waktu saya jadi atlet, percaya nggak Bapak kalau dulu saya atlet? Masih ragu-ragu. Badanku dulu udah begini. Dulu saya poli, ya. Poli di Wijen ini dulu sempat tahun 90-an ya. 90-an saya sempat pemain bayaran. Tapi terus kemudian saya ke Jogja. Di sana lebih laris saya sebagai pemain bayaran. Ya. Yusuf pasti tahu kan. Dulu saya di Semarang Dolok, ya kan? Di Jogja Yusuf, saya jadi pemain bayaran. Jadi walaupun saya ada di Yusuf atau dimanapun, nggak ada yang tahu, ya kan? Kalau tahu, oh ini orang Yusuf, saya nggak jadi pemain bayaran. Ya kan? Bayarannya lebih gede kayaknya, ya kan? Selain kalau menang dibayar, kalau smash dapat kepala, ya kan? Menang dapat kambing. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena zaman dulu udah kayak sekarang ya. Sekarang ini uang, sekarang piala. Kalau zaman dulu enggak, kambing. Ya. Menang dapat kambing. Lah, karena supporternya ini dukungnya juga sama, mati-matian dan dimakan bareng-bareng. Ya, mengalami kemenangan semua. Ya. Kayak Daud, ya, yang maju perang sama yang dikemah, bagiannya sama. Ya, sama ini juga. Yang perang, yang tanding saya, yang latihan setengah mati saya, tapi saya bersemangat karena ada supporter ini. Ya, sehingga apa? Saya semangat ya sama tim itu luar biasa, ya kan? Dulu kalau menang ada ya kambing, entok, bebek, ya.
Nah itu berarti ya mesti dimakan bareng-bareng ya kan. Yang menang, tapi ya saya mesti dapat bayarannya di balik itu semua. Namanya juga pemain bayaran. Jadi tujuannya sama, ya. Kita tujuannya supaya pertandingan ini menang, ya. 2, 3 orang berkumpul aja Tuhan ada, ya kan. Supporter itu nggak mungkin cuma 3 orang, ya kan. Bisa banyak, ya kan. Nah, terus kemudian kalau kita mensupport seseorang ya dalam pertandingan, kira-kira dengan malas-malasan apa dengan segenap hati? Dengan segenap hati kita dukung mereka, ya. Kita dengan segenap hati, nggak peduli mau dibayar apa, mau dapat apa, ya kan. Menang juga yos ikut hore, ya kan, ikut seneng, ya. Jadi dengan segenap hati, ya. Untuk apa? Untuk kebanggaannya, untuk bangsa Indonesia menang, untuk timnya menang, untuk keluarganya menang, untuk saudara-saudaranya mengalami kemenangan. Amin. Nah itu supporter, ya. Terus kemudian kalau kita ini jadi supporter, ya kadang-kadang pernah nggak kalau jadi supporter kepidak-pidak? Lah itu lah, kesenggol-senggol, ya. Gelut tuh. Sepak bola bisa gelut, tapi Nah, orang balang-balangan waktu balang-balangan dan kena juga, ya kan, kena lemparan apa aqua ya kena juga ke basah, ya kan. Nah, balik-balik masuk angin, Quran bareng-bareng. Nah, ayo kita buka di dalam Matius 9 ayat 2. Matius 9 ayat 2. Ya. Di sini cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya. Maka dibawa oranglah kepada Yesus, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Yesus ada di tempat situ, ya, di kampungnya, ya, rumahnya penuh, sampai di dalam kitab Matius dikatakan pintu itu penuh dengan orang, tidak bisa lagi orang masuk, ya. Susah, penuh semuanya, pintunya penuh, sehingga orang lumpuh ini dibawa teman-temannya berempat, ya, mau lewat mana ini? Tidak bisa jalan lagi, ya. Ternyata dia lewat mana, Bapak Ibu Saudara? Lewat atap. Bapak Ibu Saudara, bayangin 4 orang ini membawa si lumpuh temennya naik ke atap. Kira-kira susah atau mudah? Susah. Bisa aja kepleset, bisa jatuh lagi, ya. Tetapi mereka usahakan dengan segenap hati. Nah ini mereka sedang mendukung temannya yang lumpuh. Mereka buka atap tanpa permisi, risikonya apa? Dimarahin. Risikonya juga buka atap, kalau nggak kuat jebol, ya, banyak risikonya. Tapi mereka menghadapi risiko itu. Ya. Nah, ketika dibuka atap, diturunkan tilamnya orang lumpuh itu, ya, Tuhan berkata, ya, Tuhan di sini melihat, ya, melihat apa? Iman. Ternyata iman bisa kelihatan loh Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata iman itu sekarang seperti angin, tapi bisa kelihatan. Yesus tahu kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang yang seiman, ya, kita bisa melihat iman seseorang itu. Ya, di sini dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Iman mereka 4 orang itu, ya, ditambah 1 sama si lumpuh, ya. Tuhan memperhitungkan ternyata orang-orang yang bersupport. Tuhan melihat iman orang-orang yang mendukung, ya. Jadi ketika kita ada yang bawa kita, ada yang bersupport, kita sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan atau masalah, dan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita gak kenal, ya, mungkin jemaat gereja, mungkin gembala kita, mungkin tetangga, saudara, teman, sahabat, ya, itu mereka
membantu kita, mensupport kita, mendukung mereka. Dikatakan apa? Tuhan melihat iman mereka. Amin. Begitu juga ketika kita mensupport saudara kita. Ketika kita membawa saudara kita kepada Tuhan, walaupun dia nggak tahu, ya, temanku lagi mengalami pergumulan. Sepertinya, saya beberapa kali mendengarkan orang, ya, ketika saya tanya pergumulanmu apa, dia nggak jawab, oke, nggak masalah, ya kan? Saya tetap dukung. Ya kan? Saya katakan Tuhan sudah meletakkan kuasanya di dalam hidupmu. Ya. Segala potensi lain ada di dalam. Ya. Nah, itu cukup. Ya. Tetapi itu pun, ya, saya percaya tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan iman kita. Tuhan memperhitungkan usaha kita, upaya kita untuk kita mendukung saudara-saudara kita. Ya. Jadi jangan ragu. Kalau ada saudara kita, teman kita, atau tolong doain dong temanku, tolong doain dong adikku, keluargaku. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, saya kadang-kadang gini, saya sama Indri kalau pelayan bareng, ya, terus hari ini libur ya, istirahat. Tapi kenyataannya Bapak Ibu nggak pernah bisa istirahat. Ya, aku mau istirahat aja, ya wes, ya, ternyata ada telepon minta didoakan, jadi ayo doakan. Politik juga istirahat kita seperti itu. Ya. Tahu sampai malam full. Ya. Nah, ya capek, tapi kita tahu Tuhan perhitungkan itu semua. Amin, amin. Tuhan perhitungkan, gak cuma sekedar Tuhan menghargai, oh bagus kamu ya, pinter ya, oh kamu baik ya, orang enggak. Tetapi Tuhan perhitungkan iman mereka sehingga dikatakan apa? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini bicara masalah keselamatan. Ini bicara masalah pembebasan. Ketika kita dukung seseorang dan orang itu pun sudah punya iman yang sama, ya, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan dalam hidup dia, terjadi pembebasan, kemerdekaan dalam hidup dia. Amin. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi. Ya, tetap dukung saudara-saudara kita. Ya. Nah, di sini dikatakan, kita lihat ya di dalam ada lagi ya cerita tentang sesuatu yang perlu dukungan. Kita lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Lukas 19 ayat 1 ya sampai 5. Ya, tentang siapa ini? Sakeus. Ya, Sakeus orang pendek. Pendeknya seberapa nggak tahu. Ya kan, Daud yang dikatakan mungil ternyata juga 180-an. Nah, tetapi yang jelas Sakeus ini orang pendek. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Seperti cerita yang tadi, orang mau ketemu Yesus terhalang oleh banyak orang. Sama ketika kita bertemu dengan Yesus, ketika ada saudara kita ingin bertemu dengan Yesus, sering ada penghalang, banyak penghalangnya. Ya, bisa orang, bisa kelemahan, bisa alasan, ya. Bisa kemalasan, banyak halangannya, ya. Banyak di sini karena banyak orangnya, ya. Cara orang menghalangi ya udah muter. Yesus dikelilingi sehingga si Sakeus ini karena pendek, ya. Ingat, banyak orang pendek saat ini. Banyak orang nggak bisa melihat masa depannya. Banyak orang nggak bisa melihat jangka panjangnya. Seperti apa nasib hidupnya ke depan, dia nggak bisa lihat. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, banyak yang konsul kepada saya itu juga hamba Tuhan. Ya, gimana nih Pak Sam, kok gerejaku seperti ini? Rasanya kepengennya tak bubarin aja. Ya, nah, jangan. Ya. Seandainya sampai Bapak khotbah sendirian, gak ada jemaahnya tetap.
Saya bilang seperti itu. Kenapa? Saya dulu sudah alami. Ketika saya baru sudah gereja di Semarang, ya, kemudian istri saya meninggal, saya sudah mau balik ke Jogja. Ya, saya mau selesai aja lah. Padahal lumayan juga itu dari jemaat 3 keluarga dengan 1 orang istri sampai 6 bulan itu hampir 80-an. Itu udah mau di apa istilahnya launching di hotel itu. Istri saya meninggal. Aku bilang sama dia, aku pulang ke Jogja karena aku dulu itu dari Jogja. Ya, tapi dia berkata gini, tuntaskan pekerjaan. Ya, tuntaskan pekerjaan. Saya sampai semuanya habis, ya, tetap kamu harus tuntaskan pekerjaan. Nah itu support bagi saya. Ya, sehingga apa? Saya tetap oke, tetap jalan dan saya tidak sendirian. Ya. Nah, ketika saya semangat lagi, bangkit lagi, ya, dalam waktu 6 bulan, ya, pertengahan 2018, ya, gereja sudah kita habiskan dengan 150. Nah, di situ tuntas pekerjaan saya. Saya baru pamit, ya, pamit. Gembala yang dari Jogja, pasang siap ya batal. Oke. Tapi habis itu COVID Bapak Ibu Saudara, jadi batal. Ya. Nah apa? Ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan lagi. Nah, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini banyak supportnya. Ya. Kenapa banyak supportnya? Penghalangnya lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Penghalangannya lebih banyak. Tetap ya, yang terjadi di sini adalah gambaran ya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat penghalang pasti banyak. Amin. Kalau kita melihat alasannya, kita melihat kelemahannya pasti lebih banyak. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita Tuhan itu percaya Tuhan itu besar. Tuhan itu nggak bisa apa ya? Tuhan itu nggak bisa kita ukur kasihnya. Tuhan itu nggak bisa kita ukur kuasanya. Tapi kita bisa mengecilkan Tuhan nggak? Bisa kan? Kalau kita bisa melihat masalah kita, begitu kita divonis kanker, begitu kita divonis lah kamu gagal, oh kamu bodoh, kita kadang melihat kebodohan, kegagalan, kanker itu lebih besar daripada Tuhan, benar nggak? Ya. Nah itu yang menjadi penghalang kita. Ketika Yesus berkata, jenis ini ya apa? Ya, jenis ini hanya bisa ya dengan doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara, apa benar dengan doa dan puasa ya setan itu bisa lari? Kalau doa dan nama Yesus nggak bisa mengusir setan, apalagi doa dan puasa. Ya. Doa dan puasa itu untuk mengusir ketidakpercayaan kita, benar nggak? Amin. Doa dan puasa untuk mengusir ketidakpercayaan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini menanggalkan kedagingan tadi yang membuat masalah kita jadi besar, Tuhan jadi kecil. Ya. Jadi itu bagian apa ya? Itu keputusan kita. Ya. Mau didukung oleh Tuhan, apa kita tetap tinggal di dalam ketakutan? Ya. Seperti orang Kristen di Indonesia, minoritas apa mayoritas? Minoritas. Pada Tuhan kita mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Yang ada di dalam satu orang kita saja orang percaya, ya lengkap potensinya. Ada Kristus, ada kekuatan Allah, ada kuasa, ada hikmat Allah yang ada di dalam hidup kita. Ada roh Allah yang menuntaskan segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya sudah ada di dalam hidup kita. Ya, jangan pernah lagi kita melihat kita minoritas. Di sini kita mayoritas. Karena apa? Kita punya kuasa yang mayoritas. Amin. Kita punya kuasa yang besar. Dan itu disediakan Tuhan di dalam hidup kita untuk mensupport kita. Ya, Bapak Ibu lihat, ya. Sakius lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Dia cari cara, karena dia lihat, dia yakin
Yesus ini kayak apa sih? Ya, dan dia yakin Yesus ini yang akan menyelesaikan hidupnya. Tetapi dia tidak berpikir mengenai sejauh itu. Kenapa? Dia merasa dia orang berdosa. Manusia saja menolak dia. Ya, orang banyak memusuhi dia. Apalagi orang yang dianggap benar, nabi, guru yang dihormati, dia cukup ingin melihat seperti apa Yesus. Ya, dia panjat pohon ara. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mau bertemu dengan Yesus, dan ketika banyak penghalangnya, Yesus tetap sediakan jalan keluar. Amin. Tetap ada jalan di mana orang yang mencari dia pasti akan ketemu. Dan ketika Yesus melihat Sakius, apa yang dikatakan? Sakius, turunlah, aku ingin menginap di rumah. Bapak Saudara, ini bukan orang, ini pohon ara. Pohon ara sanggup menjadi support bagi Sakius untuk Tuhan menginap di rumahnya. Nah, kita bagaimana? Kita sudah diberikan support sama Tuhan luar biasa. Ya. Bagian kita apa? Ya, bagian kita lihat masalah-masalah hidup kita itu kecil, Tuhan yang besar. Amin. Dan ketika kita punya Tuhan yang besar, kita mampu mensupport orang-orang lain, teman-teman kita yang ada di dalam kelemahan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan mampir dan menginap di rumah orang itu. Ya, dan ketika Tuhan mampir dan menginap di rumah orang itu, apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Amin. Seluruh keluarga diselamatkan. Ya, terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi kemerdekaan. Ya. Nah, upahnya sama, ya. Ketika kita melakukan itu semua, jangan memikirkan upah. Kenapa nggak perlu memikirkan upah? Karena pasti dapat upahnya. Ya, kalau kita memikirkan upahnya, ya udah Tuhan, ya itu upahnya, cukup itu bagi kami. Ya, tapi kalau kita nggak melihat upahnya, kita kalau nggak fokus dengan upah, kita akan lakukan terus hari demi hari. Ya, makanya dukung gereja kita, dukung gereja teman-teman kita, ya, dukung pelayanan, ya, dukung orang-orang yang sedang dalam kelemahan, ya, support mereka. Kenapa? Karena di sini orang-orang yang punya potensi ilahi. Ya, kita semua ini dilengkapi dengan potensi lain yang tidak terbatas. Amin. Ya. Nah, ketika kita itu memperhatikan orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, mungkin malah musuh kita, mungkin orang yang menjengkelkan kita, ya, mungkin orang yang membuat hidup kita ini tidak nyaman, tapi ketika kita mensupport dia, mendukung dia, kita sedang mengalirkan kasih agape. Amin. Ya, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, yang baik sama kita, semua orang bisa. Tetapi ketika kita mengalirkan kasih kita, bahkan pada orang yang gak layak kita kasihi, seperti Tuhan mengasihi kita yang tidak layak dikasihi, seperti Tuhan menyelamatkan hidup kita yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan, itulah kasih agape. Kita belajar mengalirkan kasih agape itu dalam kehidupan kita sehari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat-Mu yang luar biasa kami boleh menerima firman yang daripada Engkau Tuhan. Kami boleh mengerti bagaimana kami mensupport, bagaimana kami mendukung, bagaimana kami bergerak di dalam Engkau Tuhan, untuk kami mengalirkan kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang, kepada banyak saudara kami, bahkan musuh kami sekalipun Tuhan, bagi gereja kami, bagi gereja banyak orang Tuhan, bagi gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Tuhan, Engkau Tuhan besar di hadapan kami Tuhan. Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang terbesar itu Tuhan akan bergerak dalam setiap kehidupan kami, akan bergerak di setiap jemaatku, bergerak di setiap persekutuan kami yang Engkau ikat dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas pewahyuan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami sama hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kita semua yang sudah menerima
berkat kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, Tuhan menopang tangannya. Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan dasar hatiku, rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan dasar hatiku, rindu menyembah. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau Mari kita bagi diri Bapak Ibu, dan kita mau sepakat mau berdoa, dan kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh biar doa kita itu cepat terjawab oleh Tuhan. Karena kalau doa dengan yakin pasti terjawab. Oh haleluya, Yesus glory, haleluya. Bapa di surga, saya bersyukur Tuhan karena Kau baik, Kau mengasihi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau yang mengerti isi hati kami ya Tuhan. Kami berdoa sepakat Tuhan untuk persekutuan doa hukum ini di Bojek ini Tuhan. Biar Kau buka Tuhan, Kau buka tingkap langit, Kau serahkan benda-Mu. Kami buka, kami panggil jiwa-jiwa baru datang kembali dalam nama Yesus. Kami percaya tanpa kita akan penuh ya Bapak. Ya Kau jadikan persekutuan hukum ini di Bojek ini Tuhan memperlebar, memperluas ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil jiwa-jiwa baru datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota-anggota yang sedang sakit ya Bapak. Biarlah bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu ada di dalam anggota hukum ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang bisa bagi.
Engkau Allah penyembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan ya Bapak, kau sediakan lapangan pekerjaan Tuhan. Kami tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di dalam nama Yesus terbuka, mata manusia terbuka. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Kota Boja ya Bapak, karena kami tahu Tuhan pemerintahan Kota Boja ini ya Bapak untuk terobos sedikit sulit Tuhan, tapi kami percaya Bapak kalau kau zaman terobos tidak ada yang ditutup, pasti dibuka semuanya Tuhan, karena kami benar dari Tuhan. Banyak roh yang di sini ya Tuhan tidak ingin. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes. Kasih Haleluya. Yesus. gila jangan Tuhan Ya. menyertai dalam hidup selama-lamanya Yes. sampai Yesus datang. Ya, ya benar. Bernaknya kasih sayangnya yang luar biasa. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyelesaikan langgar masing-masing dengan membawa damai sukacita, sehat dan semangat, lama-lamanya dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin.